Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kita merasa harus menjadi sempurna terlebih dahulu sebelum berani mendekat kepada Tuhan. Ada perasaan tidak layak, malu karena kegagalan, atau ketakutan bahwa Tuhan akan menolak kita karena dosa-dosa kita yang kelam. Namun lewat renungan kita hari ini, dalam kitab Markus 2 ayat 17 dikatakan, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Lewat Markus 2 ayat 17, Yesus menghancurkan tembok pemisah itu dengan sebuah kalimat yang sangat membebaskan. Bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bapak Ibu yang terkasih, bayangkan suasananya saat itu. Yesus sedang duduk makan bersama para pemungut cukai, kelompok yang dianggap pengkhianat dan pendosa besar oleh masyarakat. Para ahli Taurat merasa risih dan bertanya, mengapa ia makan bersama mereka? Bagi para pemuka agama itu, kesucian berarti menjauh dari yang kotor. Namun bagi Yesus, kesucian justru harus menjangkau dan memulihkan yang sakit. Melalui renungan kita hari ini, hendak mengingatkan kita pada satu kejujuran rohani. Tuhan tidak mencari orang yang merasa dirinya paling suci. Seorang dokter tidak akan berguna bagi mereka yang merasa tubuhnya bugar. Begitu pula dengan anugerah Tuhan. Ia hanya bisa memenuhi hati yang haus, hati yang mengaku hancur, dan jiwa yang sadar bahwa tanpa Tuhan ia tidak berdaya. Maka Bapak Ibu yang terkasih, jika hari ini kita merasa sedang sakit secara rohani, mungkin karena rasa bersalah, kegagalan masa lalu, atau beban dosa yang berat, mari kita mengingat bahwa Yesus adalah tabib agung untuk kita. Ia tidak datang sebagai hakim yang membawa daftar kesalahan untuk menghukum kita. Ia datang sebagai penyembuh yang menawarkan tangannya untuk mengangkat kita kembali. Ia tidak menunggu kita bersih baru memanggil kita. Ia memanggil kita justru agar kita bisa dibersihkan oleh kasih-Nya. Biarlah firman Tuhan ini mengubah cara kita memandang diri sendiri dan sesama. Jangan biarkan rasa bersalah menjauhkan kita dari Tuhan. Karena justru di titik terendah kitalah Ia hadir. Dan mari kita juga belajar untuk tidak menjadi hakim bagi sesama, melainkan menjadi saluran kasih bagi mereka yang merasa ada kehilangan. Sebab pada akhirnya, kita semua hanyalah orang-orang sakit yang telah menemukan kesembuhan di dalam pelukan kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.